Bicara depan umum itu bisa dilatih, bukan bakat bawaan. Ini 3 teknik bicara depan umum yang langsung kepakai. Perhatiin ini. Oke, kita semua tahu public speaking itu bisa bikin deg-degan. Nah, hari ini kita bakal bongkar 3 teknik yang super simpel tapi ampuh banget buat mengubah rasa cemas jadi kekuatan. Semuanya kita ambil dari idenya Hebi Agus Kurnia. Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak sih, pas mau ngomong di depan banyak orang, tiba-tiba jantung kayak mau copot, tangan basah, pikiran jadi ngeblank? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu rasa takut yang wajar banget dan yang paling penting ada solusinya. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng sebuah framework yang praktis dan bisa langsung Anda coba. Tujuannya? Sederhana aja, mengubah rasa takut itu jadi kepercayaan diri yang mantap. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama, sekaligus yang paling fundamental, membangun rasa percaya diri. Kenapa ini yang pertama? Karena semuanya itu berawal dari dalam diri kita, dari kondisi mental kita, jauh sebelum kita melangkah ke panggung. Ini fondasinya. Kuncinya itu ternyata ada di 4 kebiasaan simpel ini. Pertama, coba deh senyum yang tulus. Ini beneran bisa ngelepasin hormon endorfin yang bikin rileks. Kedua, saat bicara, mainkan jeda. Ini ngasih kita kontrol. Ketiga, siapkan anchor, semacam ritual pribadi. Dan yang terakhir, ya latihan, dan latihan. Nggak ada jalan pintas. Jadi, apa sih anchor itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak tombol reset pribadi Anda. Sesuatu yang unik buat Anda, yang kalau dilakukan, bisa langsung bikin tenang. Bisa sesederhana dengerin satu lagu favorit, atau tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Intinya, kita menciptakan pemicu untuk rasa tenang itu. Nah, ini dia nih kutipan yang ngena banget. Kita harus terima fakta kalau kita tuh nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Saat kita bisa lepasin beban itu, beban buat disukai semua orang, kita jadi bebas buat jadi diri sendiri dan ngomong tanpa takut dihakimi. Oke, setelah mental kita lebih siap, sekarang kita pindah ke teknik kedua, membangun struktur pesan yang metodis. Soalnya, percaya diri aja nggak cukup. Pesan kita juga harus jelas, logis, dan ya meyakinkan. Disinilah kerangka mengapa apa, bagaimana ini jadi game changer. Pembicara yang hebat itu nggak langsung ngejelasin soal apanya. Mereka mulai dari intinya, dari mengapanya. Kenapa audiens harus peduli? Dengan cara ini, koneksi emosionalnya langsung dapat. Kelihatan kan bedanya? Kalau kita mulai dengan apa, kita cuma kasih informasi. Saya mau bicara soal X. Ya udah. Tapi kalau kita mulai dengan mengapa, topik ini penting karena bisa mengubah cara Anda. Wah, itu langsung memantik rasa penasaran. Itu yang bikin orang mau dengerin. Biar mengapa kita makin nendang, kita butuh yang namanya kredibilitas. Penulisnya menyebut ini 2D, data dan dalil. Artinya apa? Dukung alasan kita dengan fakta, dengan statistik, dengan sumber yang terpercaya. Ini yang membangun trust. Coba lihat contoh soal donasi ini. Kalau kita cuma bilang, donasi itu baik, ya kedengarannya cuma opini, gampang dilewatin. Tapi bandingkan dengan, menurut riset Profesor X, donasi itu meningkatkan imun. Nah, ini kedengarannya kayak fakta yang susah dibantah, jauh lebih kuat dan meyakinkan kan? Dan ini membawa kita ke teknik yang terakhir, teknik pamungkasnya, membangun pengaruh. Kita udah punya modal percaya diri, kita udah punya struktur pesan yang kuat. Sekarang, gimana cara menyampaikannya biar dampaknya maksimal? Ini dia intinya. Audiens itu bisa ngerasain loh, mana yang tulus, mana yang enggak. Kalau kita sendiri benar-benar percaya dan peduli sama apa yang kita sampaikan, energi itu bakal sampai dan nyambung ke hati mereka. Jadi ada 4 elemen kunci di sini. Pertama, hadirkan hati, bicaralah dengan tulus. Kedua, perhatikan nada suara. Nada yang lebih rendah itu cenderung terdengar lebih meyakinkan. Ketiga, bahasa tubuh kita harus terbuka dan percaya diri. Dan terakhir, manfaatkan slide yang kuat, bukan yang bikin pusing. Nah, pernah kan lihat slide yang isinya tulisan semua kayak gini? Ini kesalahan klasik. Kalau slide-nya udah kayak skripsi, audiens pasti bakal sibuk baca, bukan dengerin kita ngomong. Pesan utamanya jadi hilang deh. Ingat, namanya PowerPoint, bukan power paragraf. Seharusnya slide itu begini, bersih, jelas, dan cuma menampilkan poin-poin yang paling kuat. Tujuannya itu buat mendukung kita sebagai pembicara, bukan malah menggantikan kita. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita rangkum semua ini jadi satu kunci utama yang bisa Anda pegang. Perjalanannya itu sebenarnya sangat logis. Kita mulai dari dalam dengan menguasai diri sendiri. Lalu kita bergerak keluar dengan menyusun struktur pesan yang solid. Dan terakhir, kita memproyeksikannya dengan penuh pengaruh. Ini adalah proses transformasi dari dalam keluar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Ingat, public speaking itu bukan cuma soal ngalahin rasa takut. Ini soal membuka potensi kita buat bikin perubahan. Jadi, pertanyaannya adalah, dengan suara yang Anda miliki, perubahan apa yang akan Anda ciptakan? Mau terus dapat info yang bikin kamu selangkah lebih maju? Follow dan share sekarang juga.